Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah, selawat kita kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bila kami dari kelompok 3 serangkai akan membahas soal yang berkaitan dengan aplikasi diferensiatif dan fungsi. Saya Eki Haryono, 1806-7025. Saya Rilky Aulia, NIM 1806-7023. Saya Usin, NIM 1806-7098. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan, bagi teman-teman yang subscribe, kami beri waktu selama 5 menit. Saya Rilky Aulia akan T yaitu waktu sama dengan 4 second, dan A yaitu percepatan sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan V yaitu kecepatan sama dengan 0. Yang ditanya di soal yaitu pada bagian A, V pada T sama dengan 4 second, yaitu kecepatan pada waktu sama dengan 4 second. Dan pada bagian B, waktu pada percepatan sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan pada bagian C, waktu pada kecepatan sama dengan 0. Untuk menjawab pada bagian A, kita menggunakan persamaan S, yaitu S sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 12T pangkat 2 ditambah 24T ditambah 10. Dan setelah itu kita menurunkan persamaan S sehingga didapat persamaan V, yaitu V sama dengan 6T pangkat 2 dikurang 24T ditambah 24. Setelah mendapat persamaan V, kita memasukkan yang diketahui di soal T sama dengan 4 second ke dalam persamaan V, dan diperoleh 6 dikali 4 pangkat 2 dikurang 24 dikali 4 ditambah 24, dan diperoleh 96 dikurang 96 ditambah 24, dan didapat hasil akhirnya 24 meter per second, sehingga kecepatan benda tersebut untuk T sama dengan 4 second yaitu 24 meter per second. Untuk menjawab pada bagian B, kita menggunakan rumus percepatan A sama dengan 12T dikurang 24 sama dengan 10. Yang rumus percepatan ini kita dapat dari menurunkan persamaan V. Dan setelah itu 12T sama dengan 10 tambah 24, yang mana minus 24 dipindah ruas ke kanan menjadi plus 24. Setelah itu 12T sama dengan 34, jadi T sama dengan 34 dibagi 12, dan didapat hasil akhirnya 2,83 second. Untuk menjawab pada bagian C, diketahui di soal V sama dengan 0. V di sini yaitu 6T pangkat 2 dikurang 24T ditambah 24 sama dengan 0. Semua persamaan V ini kita bagi dengan 6, dan diperoleh T pangkat 2 dikurang 4T dikurang 4 sama dengan 0. Dan dari persamaan yang telah kita peroleh ini, kita faktorkan menjadi T minus 2, maksudnya di dalam kurung T minus 2 di dalam kurung T minus 2 sama dengan 0.
dan diperoleh T minus 2 sama dengan 0 dan didapat hasil akhirnya T sama dengan 2. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pada pertanyaan A, kecepatan benda tersebut untuk T sama dengan 4 second yaitu 24 meter per second. Dan pada pertanyaan B, berapa T bila percepatan sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan didapat yaitu 2,83 second. Dan pada pertanyaan C, berapa waktu T bila kecepatannya sama dengan 0, dan diperoleh yaitu T sama dengan 2. Baiklah, saya Teki Haryono. Saya akan membahas soal yang kedua. Baiklah, langsung saja. Dari sebuah kaleng yang bundar dan tidak mempunyai tutup, diketahui bahwa luas seluruh bidangnya sama dengan 48 pi cm kuadrat. Pertanyaannya, tentukanlah ukuran-ukuran kaleng tersebut bila isi kaleng tersebut terbesar. Baik, kita langsung saja. Angka awal pertama, kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui dari soal ini ialah luas permukaan. Luas permukaan sini ialah 48 pi cm kuadrat. Yang ditanya ialah volume maksimal. Jadi, sebelum kita masuki ke volume maksimal, kita buat dari luas permukaan kaleng. Luas permukaan kaleng tanpa tutup sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas permukaan kaleng tanpa tutup 48 cm kuadrat sama dengan pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. T di sini adalah tinggi, R adalah jari-jari. Oke. 48 pi sama dengan pi dalam kurung R kuadrat ditambah 2 RT. Kedua ruas dibagi pi. Jadi 48 sama dengan R kuadrat ditambah 2 RT. 48 dikurang R kuadrat dibagi R2R sama dengan T. Oke, next. Jadi kita masuk ke rumus volume tabung. Rumus volume tabung ialah pi R kuadrat T. Volume tabung alas maksimum pada V aksen sama dengan 0. Di V sama dengan pi R kuadrat dikali T. V sama dengan pi R kuadrat. T setelah kita dapatkan hasil tadi ialah 48 pi R kuadrat dibagi 2R. V sama dengan pi R 48 dikurang R kuadrat dibagi 2. Angka selanjutnya, V sama dengan 48 pi R dikurang pi R pangkat 3 dibagi 2. Jadi, P aksen sama dengan 48 pi per 2 dikurang 3 pi R kuadrat dibagi 2. Ini sama-sama kita bagi 2. Oke, hasilnya 3 pi R kuadrat dibagi, kita sebelumnya kita pindah ruas, jadi tandanya berubah menjadi positif dari min ini. Di 3 pi R kuadrat dibagi 2 sama dengan 48 pi dibagi 2. Apa? Jadi kedua ruas dikali 2. Sama-sama dikali 2. Oke, next.
Jadi 3VR kuadrat sama dengan 48V. 3R kuadrat sama dengan 48. R kuadrat sama dengan 16. Dan di bawahnya lagi R sama dengan 4. 4 ini ialah berasal dari 16. Maka dari 16. Oke. Kita masuk ke cara substitusi. R sama dengan 4VR. Jadi T sama dengan 48 dikurang R kuadrat dibagi 2R. T sama dengan 48 dikurang 4 kuadrat dibagi 2 dan kurung 4. 4 di sini adalah R. Di R ini sudah kita dapatkan dari yang di atas tadi yang sini. Oke. Hewannya lagi T sama dengan 48 dikurang 16 dibagi 8. 16 di sini adalah 4 per 2, 4 akar 2. 4 pangkat 2. Di 4 pangkat 2 ialah 16. Jadi 48 dikurang 16 dibagi 8. 8 sini ialah 2 dikali 4. Oke. Hasilnya ialah T sama dengan 32 dibagi 8. Jadi kita kecilkan lagi. 32 dibagi 8 ialah sama dengan 4. Jadi T sama dengan 4. Setelah hasil ini, kita langsung saja masuk ke volume tabung maksimal atau rumus volume tabung maksimal. Rumus volume tabung maksimal ialah V sama dengan VR kuadrat dikali T. Jadi V sama dengan V. Baik, kita langsung saja masuk ke rumus volume tabung maksimal. Tadi rumus volume tabung maksimal ialah V sama dengan VR kuadrat dikali T. Jadi V sama dengan V dalam kurung 4 pangkat 2 dikali 4. 4 pangkat 2 adalah dari R dan 4 ini adalah T tinggi. Jadi V sama dengan V dikali 16 dikali 4. Jadi hasilnya ialah V sama dengan 64 V. Saya Usin, saya akan menjelaskan atau membahas soal ketiga dari kelompok 3 setangkai. Langsung saja ke soalnya. Sebuah tangki air yang alasnya 4 persegi dan tidak mempunyai tutup. Isi tangki sama dengan 256 meter kubik. Jika luas seluruh tangki minimum, maka berapakah luas seluruh permukaan tangki? Dari soal kita bisa mengetahui bahwa volume tangki sebesar 256 meter kubik dan alas tangki berbentuk persegi. Yang ditanya dari soal adalah luas permukaan tangki. Maka kita jawab, rumus dari volume balok atau tangki di atas adalah panjang kali lebar dikali tinggi, atau volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Atau karena alas dari tangki tersebut berbentuk persegi, maka rumusnya bisa kita buat volume sama dengan sisi kuadrat dikali tinggi. Maka kita masukkan angka volume dari tangki, yaitu 256 sama dengan sisi kuadrat dikali tinggi. Maka kita peroleh persamaan tinggi tangki adalah 256 per sisi kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari luas permukaan minimum, syaratnya adalah turunan dari luas permukaan sama dengan 0. Rumus luas permukaan adalah L sama dengan S kuadrat ditambah 4ST. Kenapa ini 4? Karena bak atau tangki tadi tidak memiliki tutup. Selanjutnya, kita masukkan nilai persamaan T yang telah kita dapat tadi. L sama dengan S kuadrat ditambah 4S dikali
256 per S kuadrat. Kemudian diperoleh L sama dengan S kuadrat ditambah 1024 per S. Persamaan dari luas permukaan ini akan kita turunkan terlebih dahulu. Maka diperoleh L aksen sama dengan 2S dikurang 1024 dikali S pangkat min 2. L aksen sama dengan 0 sama dengan 2S dikurang 1024 per S kuadrat. Kenapa menjadi per S kuadrat? Karena untuk membuat atau menjadikan pangkat S ini menjadi positif. Selanjutnya 1024 per S kuadrat ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi positif, diperoleh 1024 per S kuadrat sama dengan 2S. Kemudian 2S ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka diperoleh 1024 sama dengan 2S dikali S kuadrat. Maka diperoleh 1024 sama dengan 2S pangkat 3. Selanjutnya 1024 dibagi 2 sama dengan S pangkat 3. Maka S pangkat 3 sama dengan 512. S kita peroleh akar dari 512. Maka kita dapatkan nilai S-nya sama dengan 8 meter. Selanjutnya nilai S ini kita substitusikan ke persamaan tinggi tadi. Ini kita lakukan untuk mendapatkan nilai dari tinggi tangki tersebut. Langsung saja T sama dengan 500. Kita ulangi. T sama dengan 256 per S kuadrat. Maka kita masukkan nilai S-nya. T sama dengan 256 dibagi 8 kuadrat. Maka kita peroleh T sama dengan 256 per 64. Dapatlah T sama dengan 4 meter. Sekarang kita sudah mendapatkan ukuran sisi dari alas tangki dan kita juga telah memperoleh tinggi dari tangki tersebut. Selanjutnya kita cari luas permukaan tangki dengan rumus L sama dengan S kuadrat ditambah 4ST. Kita masukkan nilainya. S sama dengan 8. Jadi kita dapatkan 8 kuadrat ditambah 4 kali 8 dikali tingginya 4. Kemudian kita peroleh 64 ditambah 128. Dan kita peroleh luas permukaan tangki, seluruh tangki tersebut adalah 192 meter persegi. 2. Ya. Baiklah, demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Jangan lupa like, share, and comment. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah. Coba lihat dulu, Bang.